pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Agus, Ardi, Rina. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kodo dan kodarku. Nah, apa saja sih yang kita akan pelajari tentang kodo dan kodarku? Yang pertama yaitu pengertian kodo dan kodarku. Apa saja contohnya? Dan hikmah. Hikmah apa yang kita ambil dari si kodo dan kodarku? Nah, oke, sebelumnya kalian harus mendengarkan dengan baik apa yang ibu sampaikan kepada kalian agar kalian tidak banyak mengeluh, kalian tidak banyak ini kita banyak bersyukur. Nah, kita akan belajar itu ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak pengertian dari kodo dan kodarku? Ada yang tahu? Kodo itu apa sih? Kodar itu apa sih? Nah, cung yang tahu? Kodo. Kodo dan kodarku, kodo dan kodar ini adalah rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Iman adalah keyakinan di dalam hati. Diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Salah satu rukun iman yaitu kodo dan kodar. Kodo dan kodar ini merupakan rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang ke-6. Jika kita melihat menurut bahasa bahwasannya kodo artinya ketetapan. Kodo artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya, yaitu berupa kematian, berupa kelahiran, itu sudah ditetapkan oleh Allah yang bersifat azali. Ada yang tahu azali itu apa? Nah, azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya, keberadaan atau kelahiran makhluk. Sedangkan tadi ya, kodo itu berarti ketetapan yang tidak bisa diubah, bahwasannya kelahiran, jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kodar, kalau kodar ini adalah lawan kata dari kodo. Kodar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Kodo dan kodar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Nah, kodo yaitu takdir yang tidak bisa diubah, sedangkan kodar yang bisa diubah. Contohnya seperti apa sih kodar ini? Contohnya seperti ini. Misalkan kita ini tidak terlalu pintar, tapi dengan keinginan yang besar untuk menjadi pintar, kita belajar terus tanpa lelah. Maka usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita akan bisa pintar dengan caranya belajar. Seperti kaya. Nah, miskin itu bukan takdir. Ketika kita miskin, kita harus berusaha untuk menjadi kaya. Apakah kita harus bekerja atau yang lainnya? Jadi miskin, kaya itu bukan takdir. Takdir yang bisa diubah. Yang bisa diubah dari diri kita, yaitu tadi contoh dari kodar. Oke. Arti kodo. Nah, pengertian kodo dan kodar menurut Al-Quran yang dihimpun dari berbagai ayat. Arti kodo. Kodo diartikan pada sejumlah istilah dalam Al-Quran. Berikut diantaranya. Yang pertama, kodo berarti hukum atau keputusan. Terdapat Quran Surah An-Nisa ayat 56. Nah, selanjutnya kodo berarti mewujudkan atau menjadikan. Maksudnya apa sih mewujudkan dan menjadikan?
Jadi kita mewujudkan apa yang kita inginkan dan menjadikan sesuatu yang kita inginkan, yaitu pada Quran surah Al-Fussilat ayat 12. Yang ketiga itu qada berarti kehendak, pada Quran surah Al-Imran ayat 47. Dan yang terakhir qada berarti perintah, pada surat Al-Isra ayat 23. Nah, sedangkan arti qadar dalam Al-Quran, qadar berarti mengatur dan menentukan sesuatu menurut batas-batasannya. Quran surah Al-Fussilat ayat 10. Yang kedua yaitu qadar berarti kekuasaan dan kemampuan. Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Yang ketiga, qadar berarti kekuasaannya tadi. Qadar berarti ukuran. Quran surat Ar-Ra'd dan ayat 17. Qadar berarti ketentuan atau kepastian. Quran surah Mursalat ayat 23. Dan yang terakhir, qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Jadi qadar ini takdir yang bisa diubah dengan usaha kita tentunya dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita usaha juga, kita doa, minta kepada Allah apapun. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan bahwasanya qada ini contohnya seperti kematian, jodoh, kelahiran. Qadar contohnya yaitu ketika kita misalnya ada seorang yang miskin, kita pengen kaya, maka dia dengan usaha. Juga tadi yang bodoh pengen pintar, usahanya apa saja? Ya harus belajar. Tidak hanya berbicara aku ini pengen pintar, tapi harus dengan usaha yang tekun. Oke. Selanjutnya yaitu hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, apa saja sih hikmahnya? Nah, orang ini banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan ujian dari Allah. Firman Allah seperti ini contohnya. Firman Allah Quran surah An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya, dan bila ditimpa oleh kemudaratan maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Quran surah An-Nahl ayat 53. Nah, itu sudah diterangkannya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman terhadap qada dan qadar, nah, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Keberhasilan itu semata-mata karena hasil usahanya. Ia pun merasa dirinya hebat apabila ia mengalami kegagalan. Ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Ini orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, merasa dirinya dapat kesuksesan bukan karena Allah tapi dirinya sendiri. Itu adalah sombong sifatnya. Ya, yang ketiga yaitu optimis dan giat belajar. Jadi apapun hasilnya, berpikirlah secara optimis. Baik, tidak boleh posesif. Optimis ya, tetap optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib yang sangat baik. Tapi keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan selalu berpikir positive thinking. Nah, itu. Yang keempat, jiwanya tenang. Nah, jiwa tenangnya
Itu yang keempat tadi ya, yang terakhir. Oke, selanjutnya kalian boleh memperhatikan gambar ya. Seperti ini gambarnya, silakan disimak terlebih dahulu. Contoh dari kodo dan kodar. Oke, baiklah. Kalian tadi udah mengamati video. Nah, sekarang ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok yaitu 4 anak. Kalian akan menggali makna kodo dan kodar. Tentang kodo dan kodar tadi yang ibu jelaskan, dan video untuk memperlengkap materinya. Nah, kalian akan merumuskan makna dan hikmah kodo dan kodar. Tadi hikmah ibu sudah menerangkan. Nah, selanjutnya lalu kalian membuat peta konsep kelompok, peta konsep tentang kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian setelah itu kalian akan ditunjuk maju ke depan. Satu mewakili ya. Lalu peta konsepnya ditunjukkan ke teman-teman kalian. Oke? Paham ya? Nah, ada yang sudah? Oke, kelompok 1 silakan. Ya, bagus sekali. Nah, udah ya, alhamdulillah. Sudah semua ya, udah selesai semua. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita udah belajar kodo dan kodar. Jadi singkatnya, kodo itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Kodar ini ketetapan yang bisa diubah. Contohnya kodo seperti jodoh, lahiran, dan lain-lain. Kalau kodar yang bisa diubah ya. Paham ya? Oke, kalian harus tetap belajar, bersyukur, tetap bersyukur ya, sabar. Oke? Silakan kerjakan. Ini soal ada di buku. Bisa dilihat apa yang dimaksud dengan kodo dan kodar itu, yang halaman itu ya. Ada 5 soal, kerjakan di rumah. Oke? Jika tidak ada yang ditanyakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.